Selamat datang ke rekoleksi kita pada bulan November ini. Pada bulan Oktober kita telah mengambil waktu untuk merenungkan spiritualitas kaum perempuan. Maka pada bulan November ini kita akan mendalami spiritualitas bumi pertiwi. Rahmat yang kita minta dalam rekoleksi kali ini adalah terang Roh Kudus untuk membantu kita menyadari dan bersyukur kepada bumi pertiwi sebagai asal dan tujuan dari hidup kita. Dan terutama kita dibantu untuk mempersiapkan diri dan bumi pertiwi kita ini dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus sebagai Kristo kosmik. Adapun buku yang saya baca untuk refleksi kita pada bulan ini, saya ambil dari dua buku utama yang ditulis oleh Monica So dan Barbara Moore yang berjudul The Great Cosmic Mother, dengan buku yang ditulis oleh Thomas Berry yang berjudul The Sacred Universe. Tema rekoleksi kita pada kali ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama kita akan melihat spiritualitas bumi pertiwi, dan pada bagian yang kedua kita bersama-sama akan melihat spirit dari bumi pertiwi dalam hubungannya dengan spirit kita sebagai manusia. Dalam bagian yang pertama ini, spiritualitas bumi pertiwi, saya akan membahas 3 bagian: definisi, lalu kita akan melihat lebih dalam kosmologi dalam perspektif perempuan, lalu kita melihat kisah penciptaan dalam perspektif modern, dan beberapa pertanyaan reflektif. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, definisi. Kalau kita berbicara tentang definisi bumi pertiwi, maka kita diajak untuk melihat kualitas dari bumi pertiwi itu sendiri. Dan bumi pertiwi kita sesungguhnya mengandung energi atau prinsip dasar yang memberikan kehidupan, bukan hanya kepada bumi itu sendiri, tetapi pada segala sesuatu yang ada di atas bumi. Jadi secara singkat kita boleh katakan, kalau kita berbicara tentang spiritualitas bumi pertiwi, adalah spirit yang ada di dalam dan juga ada di atas bumi yang menghidupkan segala sesuatu di atas bumi ini. Dan lebih dalam lagi, kalau kita merefleksikan tentang spiritualitas bumi pertiwi, maka dari atas bumi ini sesungguhnya segala sesuatu mengalami kehidupan. Segala sesuatu dituntun, diberi support untuk kehidupan. Sehingga boleh kita katakan, spiritualitas atau spirit yang ada di dalam bumi itu menjiwai dan menghidupi semua, baik yang ada di dalam bumi, di dalam tanah, tetapi juga yang ada di dalam tanah, di atas tanah, termasuk kita. Oleh sebab itu, kita tidak bisa melihat bumi sebagai barang, sebagai benda, tetapi bumi adalah benda yang hidup, adalah makhluk yang hidup, adalah aspek yang secret, yang divine, karena dari dalamnya muncul kehidupan yang memberikan kehidupan bagi yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang spiritualitas bumi pertiwi, kita juga bisa kaitkan dengan teori Newton yang berbicara tentang keterkaitan atau gravity yang ada di antara segala sesuatu di bumi ini.
Newton mengatakan bahwa ada ketertarikan di antara segala sesuatu benda, entah itu mati atau benda hidup. Singkatnya, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga ketika kita berbicara tentang spiritualitas bumi pertiwi, maka arah dasarnya atau arah akhirnya adalah kemampuan untuk menyatu dengan spirit yang ada di dalam bumi, yang ada di atas bumi, yang mengantar kita semua dalam kesatuan dengan spirit yang lebih besar yang menghidupi kita semua. Itulah hal pertama terkait dengan definisi spiritualitas bumi pertiwi. Mari kita masuk ke bagian yang kedua terkait kosmologi perempuan universal yang kreatif. Kalau kita berbicara tentang bumi dalam bahasa Latin, terra itu diberi jenis kelamin perempuan. Jadi kalau kita berbicara tentang bumi, itu kita tidak menggunakan dia, menggunakan benda, tetapi kita menggunakan makhluk. Jadi kaum perempuan. Itulah sebabnya bumi disebut ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi. Dan di dalam ibu pertiwi inilah kita bisa menemukan spirit atau energi kosmik yang terus-menerus menghidupi segala sesuatu yang ada di dalam dan di atasnya. Kedua, kalau kita mencoba balik ke masa kuno, zaman kuno, maka zaman kuno melihat bumi sebagai sesuatu yang hidup. Kenapa? Bumi inilah yang melahirkan, yang menumbuhkan segala sesuatu, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Bumi yang sama juga lah yang memberi makan kepada hewan-hewan dan segala sesuatu. Bahkan bumi yang sama juga lah yang memberikan jiwa kepada segala makhluk hidup. Dan bumi yang sama adalah kekuatan yang transformasikan segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Itulah sebabnya dalam sebuah hipotesis Gia namanya, di sini bumi didefinisikan sebagai benda hidup yang terus-menerus bernapas. Bumi sebagai sebuah badan yang terus-menerus berkreasi, yang terus-menerus melahirkan, bahkan terus-menerus merubah hidup dari segala benda yang ada di bumi ini. Sehingga kalau kita mencoba untuk melihat bumi dari perspektif feminin, maka betul kalau toh jenis kelamin dari bumi ini adalah perempuan. Karena bumilah yang melahirkan segala sesuatu. Bumilah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Dan bahkan bumilah yang akan menerima segala sesuatu ketika mereka beralih dari dunia ini. Menarik karena ketika Galileo menemukan bahwa bumi kita ini bulat, gereja menghukumnya karena pandangannya itu berbeda dengan pandangan gereja pada waktu itu, bahwa bumi kita ini segi empat. Namun dalam perspektifnya Galileo kita boleh katakan bahwa bumi kita yang bulat dalam zaman kuno boleh dikatakan itu diumpamakan sebagai telur. Jadi telur yang di dalamnya ada energi yang terus-menerus bekerja,
tetapi energi juga yang akan melahirkan kehidupan di atas bumi ini. Dan bahkan di dalam bumi kita yang bundar inilah kita sebagai manusia akan kembali kepadanya. Bumi merupakan asal mula dari segala kehidupan, tetapi bumi juga merupakan akhir, karena dialah yang akan menerima segala bentuk kehidupan di dunia ini. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu manusia, dia akan kembali merangkulnya. Itulah sebabnya kita mengatakan bumi pertiwi adalah ibunda kita yang melahirkan, yang membesarkan, tetapi juga dia yang akan menerima kita ketika kita kembali. Mari kita masuk ke poin yang ketiga. Kita mencoba untuk melihat kisah penciptaan dari perspektif evolusi modern. Kita tahu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 ayat 7, di sana kita lihat kisah penciptaan manusia. Menarik karena di sana pada ayat pertama itu dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat, Allah menciptakan bumi. Dan bumi ini tidak berbentuk gelap, tetapi di atasnya berlinang air dan juga lautan. Dalam kisah penciptaan ini kita tahu bahwa pada hari yang ketiga Tuhan menumbuhkan dari bumi rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan pada hari yang kelima Tuhan membentuk dari dalam tanah binatang-binatang dan juga binatang-binatang lain yang berkaki. Dan pada hari yang keenam, dari tanah liat Tuhan membentuk manusia. Jadi dari kisah penciptaan ini kita bisa menemukan bahwa di dalam bumi ada energi yang memberikan kehidupan, energi yang terus memperkembangkan, dan energi yang terus menyempurnakan. Sehingga dalam kisah penciptaan ini kita juga boleh mengatakan bahwa dari dalam bumi ini terciptalah berbagai macam bentuk kehidupan, entah itu tumbuhan, entah itu binatang yang ada di dalam air, di dalam laut, atau juga di darat, dan kita sebagai manusia. Dan semua kita yang hidup ini mengambil energi, mengambil spirit dari Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, bumilah yang memberikan jiwa, yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Itulah sebabnya orang-orang zaman kuno melihat bumi sebagai sesuatu yang hidup. Karena bumi inilah yang memberikan kehidupan, memberikan dan merawat segala sesuatu yang hidup di bumi ini. Dan ketika kita masuk lebih jauh dalam evolusi modern, maka kisah penciptaan yang dilihat dalam 7 hari ini sesungguhnya merupakan sebuah perjalanan waktu dalam penciptaan, perkembangan, dan sampai pada penyempurnaan. Dalam teori evolusi yang baru dikatakan bahwa 600 juta tahun yang lalu bumi ini mulai menumbuhkan rumputan dan tumbuh-tumbuhan. Beberapa juta tahun kemudian, dari dalam bumi muncullah binatang-binatang. Dan 100 juta tahun yang lalu muncullah bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang memberikan keindahan pada bumi ini. Dan 60 juta tahun yang lalu
muncullah burung-burung di udara, mamalia, dan juga binatang-binatang di hutan dan di dalam air. Dan barulah pada akhir-akhir muncullah manusia yang hidup berkelompok. Dan kehidupan manusia yang berkelompok inilah yang perlahan-lahan hidup dari segala sesuatu yang muncul di hutan, dari buah-buahan, dan juga dari binatang-binatang yang mereka temukan. Dan manusia yang berkumpul dan hidup bersama mulai membentuk kampung-kampung atau kelompok-kelompok tertentu. Dan di dalam kelompok-kelompok tertentu inilah muncul budaya di mana manusia semakin berkembang. Dan boleh kita katakan 400 tahun yang lalu perkembangan ilmu dan teknologi mulai masuk dalam dunia ini. Dan ilmu dan teknologi inilah yang mulai mewarnai dan memberikan manusia sedikit berbeda dari ciptaan, dari kehidupan yang lain di atas bumi ini. Namun boleh kita katakan perkembangan teknologi ini juga merupakan momen di mana kesadaran manusia mulai muncul akan dirinya, akan keberadaannya di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita boleh katakan bahwa manusia adalah ciptaan yang terakhir yang mampu menyadari kehadirannya di bumi ini, dari mana ia berasal, sumber energi mana yang ia terima, dan seharusnya manusia yang sama bekerja sama dengan energi yang ada untuk memperkembangkan bumi kita di dunia ini. Dan yang paling utama adalah pada zaman akhir ini, seperti yang saya jelaskan pada rekoleksi kita pada bulan Oktober, spiritualitas yang sesungguhnya menjadi jaminan di mana manusia mampu bekerja sama dengan alam ini untuk menghidupkan, mengembangkan bumi ini ketika bumi kita ini dirusak oleh manusia itu sendiri karena perkembangan ilmu dan teknologi. Inilah yang bisa saya tampilkan betapa manusia yang merupakan ciptaan terakhir karena perkembangan ilmu dan teknologi yang mengantarnya pada kesadaran seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap bumi pertiwi ini yang memberikan kehidupan kepadanya, yang bersama-sama memperkembangkan segala makhluk kehidupan di atas dunia ini. Karena itu sebagai bahan refleksi kita pada sesi yang pertama ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu untuk merenungkan. Sekiranya Anda dan saya berasal dari tanah, dari bumi, sejauh mana saya sungguh mendekatkan diri pada tanah, pada bumi. Atau sebaliknya, saya merupakan orang yang mengasingkan diri dari tanah, dari bumi. Yang kedua, jika kita sadar bahwa hidup kita ini sesungguhnya didukung oleh bumi, oleh tanah. Kenapa? Karena setiap hari kita makan sayur yang sesungguhnya adalah tanah yang ditransformasikan dalam sayuran, daging yang juga berasal dari tanah yang ditransformasikan, yang kita makan setiap hari. Pernahkah kita menyatakan rasa syukur kita pada bumi yang memberikan kehidupan bagi kita dari hari ke hari melalui makanan
yang kita terima. Dan yang terakhir, sudah sejauh ini dalam hidup kita, pernahkah kita menyatakan rasa terima kasih kita kepada bumi pertiwi? Ambillah waktumu dan renungkanlah ketiga pertanyaan ini. Setelah Anda mengambil waktu untuk merefleksikan ketiga pertanyaan, maka marilah kita masuk ke sesi kita yang kedua. Tema sesi kita yang kedua ini adalah spirit di dalam diri manusia yang digabungkan dengan spirit di dalam Ibu Pertiwi. Saya akan mengantar kita dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat bersama-sama unsur-unsur yang sama di antara kita sebagai manusia dan dalam Ibu Pertiwi. Dan yang kedua, kita akan melihat dari dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Laudato Si. Dan yang ketiga, saya akan memberikan beberapa bahan untuk meditasi. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, elemen-elemen yang sama di antara Ibu Pertiwi dengan manusia. Kita semua tahu bahwa dalam bumi Ibu Pertiwi ini terdapat 4 elemen. Elemen air, elemen tanah, elemen udara, dan elemen api. Keempat elemen ini merupakan energi yang memberikan kehidupan di dalam alam ini. Kita semua boleh melihat di mana-mana keempat elemen utama ini yang ada di bumi ini. Sebagai contoh, elemen air, kita melihat di mana-mana ada sungai, bahkan samudra. Dan kalau kita mencoba untuk melihat elemen samudra misalnya, samudra merupakan air yang tanpa batas, di mana kita bisa melihat bahwa Allah kita menyediakan air samudra ini begitu luar biasa, tanpa batas untuk kita. Itulah sebabnya air atau samudra itu dilambangkan dengan kekudusan, divinity of God, karena ketidakterbatasannya. Lalu elemen tanah, kita semua tahu bahwa di atas tanah inilah kita manusia berpijak, binatang-binatang berpijak, dan juga tumbuh-tumbuhan ada. Dan api merupakan panas yang memberikan semangat kehangatan kepada bumi ini dan juga kepada segala makhluk yang ada di atas bumi ini. Dan udara merupakan elemen yang sangat esensial di dalam bumi ini yang juga dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi ini. Jadi keempat elemen ini itu berada di dalam bumi Ibu Pertiwi ini. Dan 4 elemen ini sesungguhnya juga ada di dalam diri kita. Dalam teori Gestalt, menarik karena Gestalt ini adalah sebuah teori psikologi yang melihat segala sesuatu dalam konteks yang sama dalam 4 elemen ini. Tokoh yang ada di balik Gestalt teori ini adalah Fritz Perls. Beliau adalah seorang medical doctor. Jadi sebagai seorang dokter bedah, ia dalam kehidupan profesinya ia menggeluti tubuh manusia ini.
Dan dalam menggeluti tubuh manusia, operasi, dia mengidentifikasi bahwa di dalam tubuh kita, manusia ini, terdapat 4 elemen, yakni ada karbon, ada air, ada udara, dan juga ada gula. Keempat elemen ini sebenarnya sama di dalam elemen bumi kita ini. Jadi kalau kita mencoba untuk mengawinkan antara elemen yang ada di dalam bumi dan elemen yang ada di dalam tubuh kita ini, maka kita itu yang dikatakan berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, itu tidak ada bedanya, tidak ada kontradiksi sebenarnya. Karena kita datang dari sana dan kita juga akan masuk dalam 4 elemen yang sama ini ketika kita beralih dari dunia ini. Tetapi menarik, karena di Gestalt teori ini dia katakan manusia itu merupakan kumpulan dari 4 elemen ini, tapi dia itu lebih dari kumpulan 4 elemen ini. Di sini Gestalt menyadari aspek spiritualitas yang sesungguhnya yang kita refleksikan pada bagian pertama tadi. Di dalam bumi ada kehidupan, ada energi, ada spirit. Jadi jika spirit yang ada di dalam diri kita ini sebagai manusia itu kita bisa sambung, kita bisa menyatu dengan spirit di dalam bumi ini, maka spirit yang sama ini kita bisa melakukan transformasi terhadap dunia ini. Itulah sebabnya kita sebagai manusia perlu menyadari bahwa spiritualitas kehidupan yang ada di dalam diri kita ini berasal dari bumi pertiwi ini. Sehingga ketika kita mampu menyatukan spirit yang ada dalam diri kita ini dengan spirit di dalam bumi, maka kekuatan kita sebagai manusia itu akan mampu lebih besar bersama dengan bumi ini melakukan hal yang sama, memberikan kehidupan yang baru, menjaga kehidupan baru, bahkan menyempurnakan. Sama seperti seorang ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan. Itulah ibu pertiwi kita. Inilah common element yang ada di dalam bumi pertiwi dan kita manusia. Namun bagaimana supaya kita bisa sampai ke sana, menyatukan spirit di antara kita sebagai manusia, spirit kita dengan spirit di dalam bumi ini? Saya mau mengambil di poin yang kedua dari dokumen Paus Fransiskus Laudato Si. Namun saya hanya memberikan fokus pada bab ke-6. Pada bab ini Paus Fransiskus menegaskan pentingnya pendidikan dan spiritualitas dalam proses untuk mentransformasikan bumi kita ini. Dan dalam nomor 209 sampai 212 di sana Paus Fransiskus menegaskan pentingnya kita memberikan pendidikan tentang bumi pertiwi ini kepada generasi yang ada saat ini, generasi anak-anak, generasi muda kita saat ini. Kenapa saya harus katakan bahwa kadangkala kita menghabiskan waktu dalam katekismus atau persiapan katekumen, menghabiskan waktu untuk berbicara tentang surga yang merupakan sebuah ide yang jauh. Tetapi ketika kita mampu menghantar anak-anak untuk menyadari bahwa dia berasal dari bumi, maka dia akan mampu merawat bumi ini. Jika anak-anak kita saat ini kita mengajarkan bahwa mereka adalah anak dari ibu pertiwinya, maka mereka juga akan menjaga dan merawat ibu pertiwi ini, bukan merusaknya dengan kapitalisme. Menarik karena kita di sini ada sebuah
pepatah yang mengatakan surga ada di bawah kaki ibu, bukan di kepala ibu. Saya sangat yakin bahwa pepatah ini hanya mau mengajak kita semua untuk menghormati ibu kita yang berdiri di atas ibu pertiwi ini. Karena itu sekali lagi saya mau mengajak kita, marilah kita mengembangkan edukasi cinta terhadap lingkungan, edukasi Kristiani kita yang mengantar anak-anak kita mencintai dan merawat bumi ini. Mungkin salah satu contoh lagi ketika kita mempersiapkan katekumen kita dalam pembaptisan. Kadang-kala kita banyak berbicara tentang makna teologis dari air. Mungkin kita perlu menekankan lagi bagaimana makna air ini pada saat ini secara real. Bagaimana mereka berhadapan dengan air yang saat ini banyak orang kekurangan air. Bagaimana mereka menghargai supaya menjaga dan merawat air ini supaya tidak kotor dengan berbagai polusi yang lain. Barangkali inilah makna pembaptisan yang baru pada saat ini. Daripada kita berbicara tentang ide yang sangat jauh, yang mengasingkan anak-anak kita dari bumi pertiwi ini. Sesungguhnya pendidikan katekisi kita adalah mengantar mereka untuk masuk lebih dekat, menyatu dengan alam, dengan ibu pertiwi dari mana mereka datang. Pada bagian kedua dalam nomor 233 sampai 240, Paus Fransiskus menekankan kita untuk mengembangkan relasi spiritual dengan ibu pertiwi, dengan alam kita ini. Kenapa relasi spiritual ini penting? Karena kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk melihat alam ini sebagai sesuatu yang suci. Kenapa alam ini suci? Kenapa ibu pertiwi ini suci? Karena dari sanalah ada kehidupan. Dari sanalah kita mendapat energi. Dari sanalah kita hidup dan dikembangkan. Karena dalam banyak hal, kalau kita melihat zaman kita ini, banyak orang tidak menghargai bumi ini. Bahkan sebaliknya, bumi kita ini dirusak karena kapitalisme, karena keserakan manusia. Sesungguhnya kita diajak dalam nomor-nomor ini untuk membangun relasi spiritual kita dengan alam ini. Bukan relasi fisik, bukan hanya mau menggunakan alam ini dengan fisiknya demi kepentingan kita, tetapi kita membangun relasi spiritual. Bahkan dalam nomor-nomor ini, Paus mengajak kita untuk melihat alam kita ini dalam konteks Trinitarian. Bahwa Allah yang menciptakan alam ini, menyediakan segala sesuatu untuk kita. Allah juga lah yang mengirim putranya untuk menebus kesalahan dosa kita karena kita telah merusak alam ini. Tetapi Allah yang sama juga tetap mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita membawa pembaharuan di muka bumi ini. Menarik karena teori Darwin, Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul His On the Origin of Species, dia mencoba untuk menggambarkan manusia yang mengapresiasi bumi ini sebagai benda fisik yang memberikan segala sesuatu kepada manusia. Dan namun Teilhard de Chardin, seorang Yesuit, melihat bumi ini sebagai sebuah energi kehidupan yang terus berkembang secara fisik tetapi juga spiritual. Jadi di dalam bumi kita ini yang telah dikembangkan oleh Charles Darwin sebagai fisik disempurnakan oleh Teilhard de Chardin dengan aspek spiritnya. Kalau kita mencoba untuk saling melengkapi antara kedua aspek ini, bahwa ketika kita menggunakan bumi ini
karena Ia memberikan kita segala sesuatu untuk kehidupan kita, maka kita juga dituntut untuk mengembalikan kepada bumi ini dengan menggantikan apa yang telah kita ambil. Ketika saya memotong pohon, saya juga dituntut untuk menanamkan pohon yang baru, menumbuhkan sesuatu yang baru. Tetapi juga dalam relasi spiritual, ketika saya telah melukai bumi ini karena tidak menyadari, bahkan merusak bumi ini, maka saya sebagai manusia yang menyadari kelemahan dan kedosaan saya ini, saya perlu bertobat dan meminta maaf, berrekonsiliasi dengan alam ini, sehingga bersama-sama kita boleh membangun bumi kita ini sehingga menjadi surga bagi dunia kita yang baru. Karena itu pada akhir rekoleksi kita kali ini, saya mengajak kita untuk melakukan beberapa meditasi dalam masa Advent ini untuk menghantar kita mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Kristo kosmik yang akan kita bahas pada bulan Desember. Anda bisa mengambil meditasi 4 elemen dari dalam tubuhmu dalam kaitan kesinambungan dengan 4 elemen yang ada di bumi pertiwi ini. Ketika Anda mendiamkan diri, sadarilah bahwa di dalam dirimu ada air, dan kesadaran air yang ada dalam dirimu berusahalah untuk menyatu dengan air yang ada di alam ini. Demikian juga ketika Anda mengadakan meditasi tanah misalnya, sadarilah unsur tanah yang ada di dalam dirimu dan satukanlah dirimu dengan unsur tanah yang ada di dalam bumi ini. Di sana Anda tidak akan takut dengan tanah, karena dari tanahlah Anda datang dan kembali juga ke tanah sebagai ibu pertiwi. Dalam meditasi kedua, Anda boleh mengambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 ke 17, kisah penciptaan. Ambillah waktumu, tenangkan dirimu dan renungkan bagaimana Allah menghadirkan segala sesuatu di bumi ini yang mendukung hidupmu, dari tumbuh-tumbuhan, makanan, binatang yang memberi kehidupan bagimu saat ini. Dan meditasi yang ketiga, Anda bisa ambil dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 17, di mana Maria berperang dengan ular naga, tetapi ular naga tidak mampu untuk membinasakannya. Maria adalah simbol dari ibu pertiwi, tetapi Maria dalam Laudato Si juga ditampilkan sebagai model bagi kita dalam membangun relasi dengan alam ini. Selamat menikmati meditasimu dalam persiapan di masa Advent ini, agar Anda boleh merayakan kedatangan Kristus kosmik dengan semangat yang baru. Terima kasih.